belajar. Mari kita berdoa dan dipimpin oleh Siti Dunia. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Amin. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wassalaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Anak-anak yang soleh dan solehahku sekalian yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat? Insyaallah semangat dan tetap semangat. Masya Allah, sungguh luar biasa semangat anak-anakku sekalian. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan. Sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mengarahkan kepada anak-anakku sekalian untuk mengecek kebersihan ruang kelasnya, termasuk pula mengecek kerapihan berpakaian anak-anakku sekalian, dan juga termasuk mengatur posisi duduknya. Ini demi kenyamanan anak-anakku sekalian dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Bapak perhatikan yang hadir hari ini ada 18 orangnya, berarti hadir semua ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, agar pembelajaran kita hari ini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita awali kegiatan kita hari ini dengan literasi Al-Qur'an atau tadarus. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, sekarang kita masuk materi, di mana materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sub materi yang ketiga, yaitu tentang Perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita membahas submateri ini lebih jauh, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas submateri tentang apa? Nama-nama malaikat dan tugasnya. Nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Kira-kira apa keterkaitan submateri yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan submateri yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Nur Anissa. Hari ini kita telah mempelajari tentang nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Dengan mengetahui dirinya ini adanya malaikat dalam tugas-tugasnya masing-masing, maka akan menjadikan kita lagi menjaga diri dalam berperilaku. Terima kasih kepada Nanda Nur Anissa. Aplaus dulu buat Anissa. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar pada layar.
Gambar yang ada pada layar menunjukkan gambar apa? Menjaga lisan. Kira-kira apa keterkaitan antara gambar yang tampil pada layar dengan submateri yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Sahrul. Kita menjaga lisan kita karena setiap perkataan maupun perbuatan akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau yang baik maupun yang buruk. Oke, terima kasih kepada Nanda Sahrul. Aplaus dulu buat Sahrul. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, untuk menambah pemahaman anak-anakku sekalian sekaitan dengan submateri, perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak akan menampilkan sebuah video penjelasan tentang submateri ini. Silakan anak-anakku sekalian menyimak video ini dengan saksama. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, adapun perilaku mulia yang menjadi cerminan orang-orang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Dalam hal ini akan menciptakan rasa muraqabah di dalam diri seseorang, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, setelah anak-anakku sekalian menyimak video penjelasan submateri tentang perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya telah menambah pengetahuan anak-anakku sekalian sekaitan dengan submateri ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian dalam bentuk lembar kerja kelompok, di mana pada lembar kerja kelompok ini anak-anakku sekalian diminta untuk mengomentari sebuah peristiwa atau kejadian yang akan Bapak tayangkan melalui video pada layar. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, setelah anak-anakku sekalian menyimak video peristiwa yang telah Bapak tampilkan pada layar, silakan anak-anakku sekalian mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Kaitkanlah video kalian yang akan disaksikan dengan submateri yang kita pelajari sekarang. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, waktu mengerjakan lembar kerja kelompoknya telah selesai. Selanjutnya, Bapak persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video menunjukkan sikap jujur seorang anak dengan penuh ketulusan hati dalam mengemban amanah terhadap barang dompet yang didapatnya. Karena
tetapi dia juga menunjukkan karena kejujuran sang anak, akhirnya dia mendapatkan bantuan biaya pendidikan hingga meraih gelar sarjananya. Ini memberikan pesan moral bagi kita semua bahwa kejujuran akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Perbuatan baik akan selalu mendapatkan balasan kebaikan, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Al-jazaa'ul ihsan illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Demikian penyampaian hasil diskusi kami. Kalian menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan saya Salsabila, perwakilan dari kelompok kami. Coba menanggapi yang disampaikan oleh kelompok kami. Pada penjelasan tadi, saya tertarik dengan kalimat yang berkaitan baik akan selalu mendapatkan balasan kebaikan. Namun, saya justru dibalas ketiga. Bagaimana tanggapan teman yang mengenai permasalahan yang seperti ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kami berikan sedikit waktu untuk mendiskusikan kembali permasalahan ini dengan kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik pertanyaannya. Selisih di mana saya tumbuh. Sering memang kita lebih baik dalam mereka sehari-hari kita. Karena banyak pula manusia yang memiliki karakter yang seperti itu. Tidak bisa menghargai kebaikan orang lain. Bahkan membalasnya dengan keburukan. Namun perlu kita pahami bersama bahwa balasan dari kebaikan yang kita lakukan tidak mesti mendapatkan balasan kebaikan dari orang yang kita tempati berbuat baik, tapi balasan kebaikan itu bisa didapatkan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, demikian penyampaian hasil diskusi kali ini. Semoga bermanfaat dalam hidupnya memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus dulu buat kelompok Al-Mati. Ya, menarik sekali ya apa yang dipaparkan tadi. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Selanjutnya, Bapak persilakan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita telah melewati sesi diskusi kita pada pembelajaran kali ini, dan ketiga kelompok telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kira-kira hal apa yang dapat kita simpulkan dari diskusi kita pada kesempatan kali ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan, Tenri. Dari kegiatan diskusi ini dapat saya menyimpulkan bahwa dengan keyakinan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dapat mengantarkan kita memiliki sikap dan perilaku yang mulia. Seperti yang dicontohkan pada video, diantaranya jujur, waspada, dan bertanggung jawab. Karena di mana dan kapanpun malaikat senantiasa mengawasi kita. Dan tentunya dari perilaku yang baik dan mulia yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Ya, terima kasih kepada Nanda Tenri. Aplaus dulu buat Tenri. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan anak-anakku sekalian sekaitan dengan submateri yang kita pelajari pada hari ini, maka Bapak akan memberikan tes evaluasi kepada anak-anakku sekalian. Namun sebelumnya, mungkin masih ada hal-hal yang belum dipahami. Bapak beri kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian. Baik. Sekarang Bapak akan memberikan tes evaluasinya yang akan anak-anakku sekalian kerjakan secara online
melalui handphone kalian masing-masing. Silakan disiapkan handphonenya. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, link tes evaluasinya telah Bapak kirimkan melalui WA group. Silakan anak-anakku sekalian mengerjakan. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, waktu mengerjakan tes evaluasinya telah selesai. Baik, anak-anakku sekalian, demikian rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kembali kita menyimpulkan tentang materi-materi yang telah kita bahas pada pembelajaran kali ini. Hal-hal apa saja yang anak-anakku sekalian dapat simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, coba silakan Anda Marsha. Hal yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini yaitu tentang contoh-contoh perilaku bagi orang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu diantaranya satu, berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kapanpun malaikat akan selalu mengawasi kita. Baik, terima kasih kepada Nanda Marsha. Aplaus dulu buat Marsha. Baik, selanjutnya hal apa lagi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita kali ini? Siapa? Baik, silakan, Vicky. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran yaitu hikmah yang diperoleh bagi orang-orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplaus dulu buat Vicky. Kemudian selanjutnya, hal apa lagi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Siapa? Ya, baik, silakan Akbar. Hal yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran ini yaitu dengan berpegang teguh dalam meyakini keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa berperilaku disiplin, teliti, jujur dan bertanggung jawab. Karena kita yakin dengan sepenuh hati bahwa segala yang kita lakukan diawasi oleh malaikat dan semua akan kita dapatkan balasannya. Baik, terima kasih kepada Anda Akbar. Aplaus dulu buat Akbar. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, demikian rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Sebagai aktivitas anak-anakku sekalian di rumah, silakan anak-anakku sekalian mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya dengan membaca buku paketnya, termasuk pula mencari referensi-referensi melalui media internet. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya Bapak serahkan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan membaca doa secara bersama-sama.